Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai review jurnal karakteristik biopelet hibrida dari batang kelapa sawit dan arang aktif untuk energi alternatif. Latar belakang dari presentasi kali ini yaitu yang pertama adanya ketergantungan terhadap sumber energi fosil di mana akan berdampak kepada harga sumber energi fosil yang akan semakin meningkat. Lalu yang kedua, dikembangkan energi alternatif berupa biopelet. Yang ketiga, di Indonesia limbah kelapa sawit cocok untuk dijadikan bahan baku biopelet. Dan yang terakhir, peran akan arang aktif menambah nilai kalor dan efisiensi pembakaran. Selain itu, mengurangi emisi gas berbahaya. Sedangkan pada tujuannya yaitu yang pertama menjelaskan urgensi energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, yang kedua menganalisis potensi limbah kelapa sawit sebagai bahan baku biopelet, dan yang terakhir menjelaskan peran arang aktif dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pembakaran biopelet. Biopelet merupakan bahan bakar padat berbentuk pelet kecil yang terbuat dari biomasa seperti limbah pertanian dan perkebunan, misalnya seperti sekam padi, tandan kosong kelapa sawit, dan serbuk gergaji. Biopelet ini dirancang sebagai alternatif energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Biopelet memiliki nilai kalor yang tinggi, mudah disimpan dan didistribusikan, serta ramah lingkungan karena mampu mengurangi emisi karbon dan membantu pengelolaan limbah biomasa secara berkelanjutan. Selanjutnya, terdapat bahan baku untuk pembuatan biopelet. Pembuatan biopelet sebagai bahan bakar alternatif ini memanfaatkan limbah biomasa yang melimpah yang tidak, dimanfaatkan seperti serbuk batang kelapa sawit dan arang kayu. Untuk serbuk batang kelapa sawit ini, dipilih karena merupakan limbah dari tanaman sawit tua yang tidak lagi produktif, yaitu, berusia sekitar 25 hingga 30 tahun, eee, ka sehingga sangat potensial sebagai sumber energi yang terbarukan. Untuk meningkatkan kualitas pembakaran, biasanya serbuk ini, dikombinasikan dengan arang kayu atau arang dari tempurung kelapa yang memiliki kandungan karbon tetap dan nilai kalori yang tinggi. Nah, untuk sebagai bahan perekatnya, digunakan tepung tapioka atau tepung sagu dengan komposisi sekitar 5% dari total berat bahan. Nah, untuk perekat ini berfungsi untuk memperkuat struktur fisik pelet dan membantu dalam proses pencetakan serta pengeringan nantinya. Selanjutnya, terdapat metode pembuatan atau proses pembuatan dari biopelet. Metode pembuatan biopelet ini diawali dengan pengolahan bahan baku seperti batang kelapa sawit yang telah dipotong dengan panjang kurang lebih 1 meter. Selanjutnya, kelapa sawit ini diketam untuk mendapatkan ukuran yang lebih kecil agar proses penghancuran nantinya dengan alat milling yang lebih mudah dengan ukuran partikel 40 mesh. Kemudian dilakukan pencampuran bahan baku secara manual antara batang kelapa sawit yang telah dihancurkan dengan bahan perekat. Lalu bahan perekat yang digunakan adalah, tepung tapioka atau tepung sagu sebanyak 5% dari berat bahan tersebut. Nah, biopelet ini kemudian dicetak menggunakan mesin penggiling daging skala rumah tangga dengan ukuran pelet yang dihasilkan sepanjang 2 sentimeter dan diameter, 0,4 sentimeter. Selanjutnya dilakukan pengeringan biopelet dengan oven selama 24 jam dengan suhu 60 hingga 70 derajat Celcius. Dan selanjutnya yaitu dilakukan pengujian pada biopelet yang mengacu, berdasarkan SNI 8021 tahun 2014 untuk kualitas biopeletnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari biopelet secara umum. Untuk kelebihannya yaitu berasal dari limbah biomasa pertanian atau perkebunan yang melimpah, menghasilkan emisi CO2 yang lebih rendah, memiliki nilai kalori yang cukup tinggi, kadar air dan abu yang rendah, dan dapat diproduksi secara sederhana dan skala kecil, untuk padatan dan densitas tinggi sehingga mudah disimpan dan diangkut. Untuk kekurangannya yaitu kualitas bahan baku bisa bervariasi dan sulit untuk dikontrol, masih bisa menghasilkan asap atau bau saat pembakaran yang tergantung pada kondisi bahan baku. Nilai kalori bisa rendah jika bahan belum diolah atau dikeringkan dengan baik, rentan terhadap pembusukan jika kadar air tinggi, dan beberapa metode memerlukan teknologi tekanan tinggi atau bahan kimia tambahan sehingga meningkatkan harga kos. Nah, selanjutnya sulit menyalakan dibandingkan bahan bakar konvensional dan perlu teknik khusus saat pembakaran. Review jurnal ini didasarkan pada dua jurnal internasional. Yang pertama berjudul Characteristic of Hybrid Biopelet Based on Oil Palm Wood and Natural Active Charcoal as a Renewable Alternative Energy Source, dan jurnal yang kedua yaitu Biopelet from Demineralized Oil Palm Trunk. Metode pada jurnal pertama yaitu Characteristic of Hybrid Biopellet Based on Oil Palm Wood and Natural Active Charcoal as a Renewable Alternative Energy Source menggunakan metode 6 steps. Yang pertama itu preparasi bahan mentah dengan partikel oil palm wood
active charcoal, dan pati tapioka. Kemudian dilakukan pencampuran awal yaitu dengan mixer manual 100 rpm selama 5 menit. Setelah itu dilakukan penambahan air panas dengan suhu 100 derajat Celcius untuk 500 ml per kilogram bahan. Setelah penambahan air panas dilakukan peletisasi yaitu sebesar 500 ml per kilogram bahan dengan suhu 100 derajat Celcius juga. Kemudian dilakukan pengeringan di bawah sinar matahari selama 3 hari dan pengujian karakteristik kadar air, densitas, HV, dan lain-lain. Pada hasil penelitian dari oil palm oil dan natural active charcoal menunjukkan densitas yaitu memenuhi standar SNI sebesar 0,886 gram per cm per kubik, kemudian kadar air memenuhi standar SNI yaitu sekitar 7,33%, kemudian kadar karbon memenuhi standar SNI yaitu 62,12%, dan nilai kalor memenuhi standar SNI yaitu 4.822 kalor per gram. Adapun untuk kadar abu tidak memenuhi standar SNI dikarenakan standar SNI tidak lebih dari 1,5%, akan tetapi hasil penelitian ini menggunakan oil palm oil dan charcoal ini menghasilkan 2,22% sehingga tidak memenuhi kadar sesuai dengan standar SNI. Kemudian pada jurnal kedua dengan biopellets from demineralized oil palm trunk itu menggunakan metode 6 tahapan juga. Yang pertama, batang kelapa sawit usia kurang lebih 25 tahun dikumpulkan, kemudian dilakukan pengecilan ukuran atau pengayakan yaitu dengan batas bawah 20-40 mes, dengan batas tengah 40-60 mes, dan juga batas atas 60-80 mes, dibagi dengan 3 bagian. Setelah itu dilakukan demineralisasi dengan asam sulfat H2SO4 dan pencucian dan pengeringan hingga kadar air kurang lebih 10%. Setelah dilakukan demineralisasi, dilakukan pencampuran yaitu menggunakan tepung batang kelapa sawit dengan tepung kulit kelapa sawit dan juga air 500 mg per kilogram bahan, kemudian dilakukan densifikasi sebesar 130 derajat Celcius dengan menggunakan mesin pelet biji UPTK 08 dengan kapasitas 200 kg per jam, 252 lubang, diameter lubang 5 mm, dan juga daya 8200 watt. Setelah dilakukan densifikasi, dilakukan pengujian karakteristik biopelet, yaitu pengujian kadar air, HV, densitas, kadar abu, dan lain-lain. Hasil penelitian dari biopellet from demineralized oil palm trunk itu menunjukkan jumlah kadar densitas sebesar 1,30 gram per cm per kubik, yaitu memenuhi standar SNI tidak lebih dari 1 gram per cm per kubik. Kemudian kadar air memenuhi standar SNI sebesar 3,40%, kemudian durabilitasnya memenuhi standar SNI sebesar 99,38%, nilai kalornya memenuhi standar SNI sebesar 4.608 kal per kilogram, dan juga kadar abu memenuhi standar SNI sebesar 1,01% dengan standar SNI yang 1,5% SNI. Hasil penelitian dari biopellet ini lebih efisien karena memenuhi standar SNI semuanya dan tidak ada yang tidak memenuhi. Berdasarkan dari kedua jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa keduanya membahas pemanfaatan limbah batang kelapa sawit, namun dengan pendekatan yang berbeda. Pada penelitian Mawardi ini menekankan pada hibridisasi bahan dengan mencampurkan serbuk kayu kelapa sawit dengan arang aktif alami dari tempurung kelapa serta penambahan pati tapioka sebagai perekat. Nah, hasilnya menunjukkan peningkatan kualitas biopelet yang ditandai dengan nilai kalor tinggi, kadar air rendah, dan fixed karbon yang tinggi. Namun pada biopelet ini masih memiliki kelemahan yaitu pada nilai kadar abu yang tidak sesuai dengan SNI yang menetapkan kadar abu maksimal 1,5%. Nah, sementara itu pada penelitian dari Wistara menggunakan pendekatan demineralisasi dengan larutan asam sulfat untuk menurunkan kadar abu dari batang kelapa sawit. Hasilnya sangat signifikan yaitu kadar abu berhasil diturunkan hingga 1,01% serta menghasilkan biopelet dengan densitas tinggi dan durabilitas yang tinggi. Nah, kelebihan lainnya adalah kadar air yang sangat rendah serta nilai kalor yang kompetitif. Sayangnya metode ini memiliki kelemahan dari sisi keamanan dan biaya karena penggunaan bahan kimia korosif memerlukan penanganan khusus dan dapat meningkatkan risiko lingkungan serta ongkos produksi. Baik, selanjutnya adalah perbandingan dari kedua jurnal. Slide ini membandingkan dua jurnal yang meneliti pembuatan biopelet dari limbah batang kelapa sawit namun dengan fokus dan pelakuan yang berbeda. Jurnal pertama oleh Wistara tahun 2021
bertujuan menurunkan kadar abu pada biopelet menggunakan metode demineralisasi dengan asam sulfat dengan variasi konsentrasi 0, 1, dan 5%. Selain itu, ditambahkan kulit batang sawit sebanyak 0, 10, dan 30%. Sementara itu, jurnal kedua oleh Mawardi tahun 2023 fokus pada peningkatan nilai kalor dengan mencampurkan arang aktif dan tempurung kelapa sebanyak 200 hingga 400 gram per kilogram bahan serta menggunakan tapioka sebagai perekat alami. Secara hasil, jurnal Wistara menghasilkan biopelet dengan kadar abu yang sangat rendah, yaitu antara 1,02 hingga 1,47% dan densitas tinggi dalam rendang 1,03 sampai 1,30 gram per cm kubik. Sementara itu, jurnal Mawardi mencatat nilai kalor tertinggi yaitu 4.822 kalori per gram pada komposisi HBC-400, namun kadar abunya yaitu 2,22%, melebihi batas maksimal SNI 8.021 yaitu 1,5%. Untuk kadar air, biopelet Wistara berada di kisaran 3,40 hingga 8,90%. Sedangkan biopelet Mawardi memiliki kadar air antara 7,33 sampai 12,83%, di mana hanya satu varian yang tidak memenuhi standar. Kesimpulan yang dapat disampaikan yaitu biopelet merupakan solusi energi terbarukan yang berpotensi menggantikan bahan bakar fosil. Lalu limbah kelapa sawit sangat menjanjikan sebagai bahan dasar biopelet karena ketersediaannya melimpah dan memiliki nilai kalori yang cukup tinggi. Adanya penambahan arang aktif dari tempurung kelapa dapat meningkatkan kualitas fisik dan kimia biopelet seperti densitas, kadar air, dan nilai kalor. Metode demineralisasi dengan asam sulfat mampu menurunkan kadar abu hingga memenuhi standar SNI. Selain itu, penambahan arang aktif akan meningkatkan nilai kalor dan karbon tetap, namun belum mampu menurunkan kadar abu di bawah batas SNI. Adanya demineralisasi efektif menurunkan kadar abu, tetapi penggunaan asam sulfat sebagai bahan kimia bersifat korosif dan beresiko. Kombinasi limbah kelapa sawit dan arang aktif menunjukkan potensi besar sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, namun diperlukan optimalisasi lebih lanjut, terutama dalam menurunkan kadar abu dan meningkatkan efisiensi produksi dalam skala besar. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.